Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Hamba Allah muqimis salah al-akifina rahimakumullah. Jamaah salat subuh Masjid Jami' yang mulia. Tak hentinya kita memuji Allah Azza wa Jalla dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai aspek. Allah yang telah memberikan kita nikmat dalam segala hal, baik itu nikmat yang terlihat, nikmat yang tampak dengan fisik kita yang sehat, maupun nikmat yang abstrak. Ada iman, ada Islam, ada ketenangan, ketentraman, dan semua itu tidak ada toko kenyamanan. Ketika kita ingin menggunakan baju, kita boleh membeli di toko baju. Nyahon jak nak beli baju tu, bajunya han apa li, han li ya beli lain yang rayu, karulah ya beli lain yang baru. Tapi ketika seseorang tidak mendapatkan kenyamanan, maka itu tidak terjual. Tidak ada toko menjual kenyamanan. Mana ya, menjual kenyamanan. Jadi ya beli kenyamanan. Menjual ketenangan itu pun tidak, karena hal itu adalah diperoleh dari interaksi hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang dekat hubungan dengan Allah, dia akan memperoleh ketenangan. Karena satu-satunya kita ingat agar tenang adalah mengingat Allah. Dan ini sesuai dengan firman-Nya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, hatimu itu akan tenang, kata Allah. Jadi tidak ada yang lain yang kita ingat yang membuat tenang. Bahkan kalau kita mengingat yang bukan Allah, malah ada yang oleh kita marah kalau diingatkan yang lain. Seseorang diingatkan seseorang, dan Allah ingat. Bahkan kita baiknya pegahnya genoh ayo ku dengar. Itu menunjukkan ada hal yang oleh kita membuat brigen dalam hati kita kalau disuruh ingat yang bukan Allah. Sehingga ini banyak terjadi di dalam keseharian kita. Maka mengingat Allah itu adalah menjadi obat pelipur lara ketika kita mengalami, merasakan apapun kesulitan, apapun kesusahan, apapun rintangan, maka satu-satunya, bukan salah satu, satu-satunya solusi menenangkan jiwa adalah bidzikrillah, yaitu mengingat, menyebut, merenung, menghayati akan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Kita menyampaikan selawat juga beriring dengan salam. Hamba Allah, muslimin jamaah subuh yang mulia. Subuh ini secara singkat saja, kita sudah sangat sering menghafal firman Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin. Ayat ini bicara tentang yang pertama, larangan orang mabuk itu menunaikan salat. Yang kedua, larangan orang yang mabuk dan orang yang berjunub itu menunaikan memasuki di dalam area masjid. Yang pertama kita pahami bahwa khamar itu pada awalnya itu memang dibolehkan. Minum arak itu adalah minuman biasa bagi masyarakat Arab ketika belum ada larangan. Karena dulu minum arak itu ya minuman biasa bagi orang Arab. Kalau istilah kita ya teh setengah panah, kata biasa ya. Begitulah ibaratnya bagi orang Arab minum khamar. Sehingga asbabun nuzul ayat ini
itu berkaitan dengan yang dialami oleh Sayyidina Ali dan juga bersamaan dengan Ibnu Auf. Di mana Sayyidina Ali itu pada satu ketika diundang oleh Ibnu Auf itu untuk merasakan, mencicipi, ya istilah katanya undang Mbak Khauri lah. Maka Ibnu Auf menyajikan makanan dan juga menyajikan khamar. Jadi makanan urang awai, minuman urang awai, ya khamar. Lagi tanya ta hidang bu, ta hidang iya. Maka dahulu dihidangkan makanan, lalu dihidangkan juga khamar. Itulah minuman yang memang minuman itu halal pada saat itu, belum dilarang oleh Allah. Oleh Sayyidina Ali memakan makanan yang dihidangkan dan sekaligus meminum khamar, karena itu hal yang sudah biasa. Ketika itu wahadaratis salah, tidak lama kemudian tibalah waktu salat, yang di dalam hadis yang lain dinamakan salatul maghrib. Jadi Sayyidina Ali itu minum khamar ya menjelang maghrib. Kemudian datangnya waktu maghrib, Sayyidina Ali baru saja makan, baru saja minum khamar. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, waqaddimuni. Orang-orang menyuruh saya berada di depan, maksudnya jadi imam. Maka istilah persilakan jadi imam itu sering disebut dengan qaddim. Sering kita dengar kalau ada di depan berdiri di sini, qaddim. Itu maksudnya silakan jadi imam. Sayyidina Ali ya dipersilakan jadi imam. Apa kata Sayyidina Ali? Wa qara'tu, lalu saya baca di dalam salat saya, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Katakanlah hai orang kafir, kalau kita terjemahkan ayat itu, a'budu ma ta'budun, aku sembah apa yang engkau sembah. Ayat itu salah dan sangat terbalik, 1.000.000% terbalik dari yang sebenarnya. Yang sebenarnya dalam ayat itu adalah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sayyidina Ali tidak membaca la, padahal artinya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Tapi Sayyidina Ali mengucapkan aku menyembah apa yang engkau sembah. Namun ini tidak membuat Sayyidina Ali menjadi murtad, karena yang dibaca oleh Sayyidina Ali dalam situasi keadaan mabuk. Jadi orang mabuk ya hana hukum dari ucapannya itu adalah sesuatu yang murtad. Hanya saja yang dibaca Sayyidina Ali itu sangat salah. Kemudian dibaca ayat berikutnya juga salah lagi. Maka orang mabuk itu adalah orang yang tidak bisa mengucapkan sesuatu yang benar dengan sebenarnya. Maka orang yang pegahaba salah itu adalah simbol potret orang yang mabuk. Oh ilong hana mabuk, tapi telung pegahaba salah tapi mabuk saya kira. Maka orang-orang mabuk adalah orang yang tidak bisa berbicara dengan konsen, tidak bisa berbicara dengan benar. Maka bicara orang-orang mabuk adalah bicara orang-orang yang salah. Bahkan salahnya itu sangat fatal. Sebagaimana Sayyidina Ali sangat fatal salahnya membaca ayat Al-Quran. Tidak membaca huruf la. Satu saja tidak dibaca. Sudah sangat salah artinya. Maka ketika itu turunlah ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mendekati salat padahal kamu sedang mabuk, kecuali baru boleh hatta ta'lamu ma taqulun, kamu menyadari apa yang kamu baca. Maksudnya sudah sadar, sudah tidak mabuk, itu baru boleh mendekati salat. Sampai di sini kita melihat dulu kajian ayat ini. Apa yang dimaksud dengan tidak boleh mendekati salat? Di sini ada dua makna. Makna yang pertama adalah tidak boleh salat.
Orang yang mabuk tidak boleh salat karena memang benar-benar akan salah membacanya. Larangan salat. Makna yang kedua, orang yang mabuk bukan hanya tidak boleh salat, tapi tidak boleh mendekati tempat salat, maksudnya tidak boleh masuk dalam masjid. Jadi orang mabuk tidak boleh masuk ke dalam masjid, karena masjid adalah tempat orang yang bukan mabuk. Dan jika ada orang-orang yang mabuk, bukan masjid tempatnya. Maka kesucian masjid itu dijauhkan dari orang-orang yang mabuk, karena mabuk itu tidak selaras dengan masjid. Maka di masjid tidak boleh bicara-bicara mabuk. Baik taduk dalam masjid, saya dengar legap, empu ke pegah. Mabuk agaknya empu. Jadi hanjitna haba dalam masjid, haba mabuk. Urang pegah hanjit mabuk, urang dengar pi hanjit mabuk. Karena ini adalah tempat yang suci, tempat yang sakral, tempat yang sensitif bagi umat Islam. Belajar dari kasus Sayyidina Ali, kita bisa bayangkan bahwa level Sayyidina Ali saja yang sudah sahabat Nabi, ya walaupun saat itu belum dilarang minum khamar, tapi meminumnya itu adalah mabuk. Bayangkan yang Ali yang bukan Sayyidina, bayangkan. Ketika akan lebih mabuk dari ini, maka Allah melarangnya. Hal ini akan memastikan bahwa minum khamar itu akan merusak akal. Jangankan orang-orang biasa, Sayyidina Ali saja bisa kehilangan konsentrasi pada saat membaca ayat Al-Quran. Padahal Sayyidina Ali sudah setiap saat jadi imam salat, tapi masih mawa ketika sedang mabuk. Bayangkan orang yang belum biasa jadi imam, si meninggal cuma nampu baca Ali. Hamba Allah jamaah yang berbahagia, maka mabuk kenapa dilarang di dalam agama? Karena akan merusak akal manusia yang sangat sehat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang sehat akal, dia akan sehat dalam segala aktivitas. Karena perintah pekerjaan itu sebenarnya bukan diawali oleh perintah atasan. Tapi perintah yang paling besar adalah perintah hati, kata hati. Maka segala sesuatu itu perintah diikuti sebenarnya kata hati. Walaupun yang gayu oleh mak tu, gayu oleh ayah tu, gayu oleh atasan tu, gayu oleh kecil, gayu oleh yang umum, tapi perintah yang paling efektif adalah perintah hati. Dan larangan yang paling baik, larangan efektif adalah larangan hati. Kalau hati sudah melarang, hendak payah dilarang legop itu larang kedot. Karakter manusia ini itu akan sangat baik jika karakter itu adalah potret hati. Orang yang udip glih, necis dan sebagainya. Ini kayaknya hendak payah hayat pegah-pegah tadi. Hai, tipat turun nepakan kutot har. Kamu kulutu tadi. Kan nembuh semir bacut, nembuh kiwi bacut. Nembuh ya macam-macam supaya sedikit. Baiklah lagi yang tipat tu. Kamu kulutu kan. Kalau dia itu jiwanya bersihnya, hendak payah hayat pingat legok. Memang pingat dah legok. Sika rutin tipat tu gelap. Dum sifat tu rutin ke peglih. Bayangkan yang lain, dia akan rutin membersihkan. Peglih hati rutin, peglih badan rutin, peglih ego rutin, peglih rutin. Kita akan selamanya memelihara semua itu. Maka orang akan melakukan rutinitas tanpa harus dipaksa oleh orang lain. Demikian juga terhadap tadi larangan-larangan. Kalau hati kita sudah mengatakan itu jangan, maka siapapun suruh itu tidak akan mau kita kerjakan. Maka menciptakan potret karakter manusia itu sesungguhnya adalah mencetak hati yang bersih. Kalau mencetak hati yang bersih itu berhasil, kita akan berhasil mencetak segalanya. Tapi kalau hati manusia itu susah untuk dicetak, susah untuk dibuat form, susah untuk dibuat karakter, maka akan sangat susah untuk kita mengaturnya. Mudah-mudahan kita sebagai privat, perorangan, maupun sebagai kelompok, sebagai masyarakat yang hidup secara sosial, kita akan bisa mengikuti kata hati. Karena hati tidak pernah berbohong. Oleh karena itu dalam segala hal pun kita selalu harus menyertakan hati.
Dan hati akan selalu hati-hati. Maka orang yang tidak punya hati, dia akan jarang sekali melakukan sesuatu dengan hati-hati. Bahkan ketika berinteraksi dan ketika berkomunikasi dengan orang lain, selalu menghadirkan hati. Makanya ada kalimat yang indah itu. Hati-hati mengatakan sesuatu, jangan sampai sakit hati. Kan hati juga yang dibawa ke sana. Boleh enggak pegang ke kau, sakit hati kau. Hati-hati berbicara, jangan sampai menyakiti hati, jangan sampai melukai hati. Oleh karena itu, maka hati itu adalah berinteraksi dengan otak dan akal manusia yang tidak boleh terganggu. Sehingga khamar itu adalah perusak hati. Dan pada saatnya kemudian ayat Al-Quran tidak lagi melarang orang jangan mabuk ketika salat, tapi total melarang jangan lagi mabuk. Dengan turunnya ayat Al-Quran, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam itu rijsum min amalis syaitan. Sudah tidak dibenarkan lagi untuk khamar itu walau tidak mabuk. Tino tak tengok cara kenyan Sayyidina Ali gejib khamar mabuk ke. Mungkin nip gejib. Ilung sabai long jib. Anak tengah mabuk. Hanjut zid. Karena ayat sudah diturunkan oleh Allah larangan secara total tanpa harus mengemukakan alasan. Yang kedua, wala junuban illa abiri sabil. Sambungan ayat tadi. Dan tidaklah orang-orang yang junub, orang-orang yang berhadas besar, termasuk perempuan yang haid, junub juga namanya. Cuma dibedakan istilah. Haid itu sebenarnya junub juga, tapi junub bukan haid. Junub itu ada pada laki-laki dan perempuan. Istilah itu. Kalau untuk perempuan kan hanya istilah haid. Juga istilah junub. Jadi orang yang haid itu juga orang yang berjunub, orang berjanabah. Tapi orang berjanabah bukan berarti haid. Karena haidnya hanya beragam. Misalnya ada orang yang mengatakan, "Don tunggu, don bapak tengah janabah ya." Lu tengah janabah. Kan boleh tengah haid. Bukan, karena kita laki-laki tidak ada haid. Tapi kalau perempuan itu berjanabah juga sekalian, namanya itu adalah haid. Orang yang haid itu sudah pasti janabah. Orang berjanabah belum tentu haid. Karena kalau dia laki-laki pasti tidak ada haid. Maka bahasa Arab untuk menyebut perempuan yang haid itu tidak disebut haidah. Tapi hanya dikatakan dengan haidun, enggak pakai haidatun, enggak pakai huruf ta belakangnya. Karena pasti haid itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Lalu kenapa orang yang haid itu, orang yang berjanabah itu dilarang masuk dalam masjid wala junuban? Dan janganlah orang yang sedang berjunub itu masuk dalam masjid illa, kecuali hanya boleh abiri sabil. Dia hanya melintas sepintas saja. Dia hanya berlalu sepintas. Dia hanya melewati. Itu yang dibolehkan. Kalau kita pikir-pikir secara logis, apa hubungannya misalnya orang junub tidak boleh berada dalam masjid? Misalnya kita belum mandi janabah. Kayak iktikaf dalam masjid. Lanjut. Alasannya kadang-kadang kita tidak bisa menemukan alasan itu secara akal kita. Ada kira putar memang ya larang kita nyoy tak berjanabah. Kayak dua lang masjid, masjid tu mah hanggebi makan kita dua kecuali bantah dua rubah tu karena janabah. Tapi inilah namanya hukum agama. Allah menjaga rumahnya masjid ini suci hingga tidak boleh didiami. Ya, hingga tidak boleh menetap. Orang yang dalam keadaan junub dan dalam keadaan haid. Karena sucinya masjid. Walau fisik masjid sama dengan tempat lain. Masjid dari tembok. Lain ke dari tembok. Zid. Oh masjid nak ambal, nak karpet. Lain ke dah ambal karpet. Zid. Oh masjid luah. Lain ke lebih luah lom na. Tapi nilai yang ada masjid ini yang tidak sama.
karena status, maka perbedaan kita sesungguhnya sangat ditentukan oleh status. Kita dengan orang kafir, tangan sama. Sama si jaro katanya 5 ne jaro. Jaro kafir, ya 5 ne si. Badan katanya pilaganya. Badan orang tidak beriman juga. Semua fisiknya sama. Yang membedakan hanya komitmen akidah. Komitmen akidah. Gara-gara beda komitmen akidah, maka orang yang sama-sama orang, itu ada hal yang dipisahkan oleh Allah sama sekali, tidak terhubung lagi. Anaknya murtad, ayahnya mukmin. Anaknya tidak bisa menerima harta warisan. Padahal sama-sama urang, mandua urang. Tapi karena terbedakan oleh status komitmen akidah, sehingga tidak bisa saling mewarisi. Orang mukmin dengan orang yang di luar mukmin sama-sama manusia, sama-sama punya hasrat seksual, tapi Allah melarang untuk menikah. Hanya menikah, katanya orang mukmin, orang Islam dengan orang yang bukan Islam kecuali ahli kitab, hanjit menikah akan sama orang di mandua orang. Ya, sama-sama orang, tapi terjadi perbedaan yang paling kontras dari segi komitmen akidah. Maka hanggebi bopat beda ile. Kameng tasiyele tanya orang Islam. Tanya orang Islam, tacok kameng, tapu taikat kameng, tarupah kameng, dua-dua orang, ambil pisau. Lalu sembelih. Kunlam bismillahirrahmanirrahim. Sunat kun bismillahirrahmanirrahim. Kita sembelih kambing itu. Putus lehernya, putus naharnya. Lalu kambing itu muprek-prek, mati, boleh kita makan. Masak dengan berbagai menu dan cita rasa. Cok kambingnya anjit tagun kuah belangong. Cok kambingnya anjit tagun kuah hana belangong. Tapi mungkin mesti na belangong. Maka sebenarnya mandung kuah belangong. Cok kambingnya anjit panggang. Cok kambingnya anjit ceruh, goreng, terserah. Ketika kambing itu sama-sama kambing kita potong dan sama-sama pisau yang dia pegang, sama-sama disembelih juga oleh orang yang bukan orang mukmin, bukan orang Islam, bahkan bilang bismillah lagi. Ikut lekan orang Islam. Imat zikin, bismillahirrahmanirrahim. Sama sih, kambingnya mati sih. Tapi tidak bisa kita makan. Pat man beda ile, bupat beda ile. Rupanya perbedaan bukan pada pisau, karena pisau sama-sama. Perbedaan bukan pada kambing itu, karena sama-sama kambing. Oh, kadang kambingnya kan kambing Islam. Ya kambing hanya cerita Islam atau kan Islam aja. Yang kambingnya sama mendung. Yang berbeda adalah pada orang yang menyembelih. Jadi wategkeun dalam hukum agama, tanyo harus tapajuh makanan yang halal. Salah satu makanan yang halal adalah makanan yang disembelih oleh orang mukmin, oleh orang Islam. Maka ada istilah warung muslim. Kita tidak boleh makan yang bukan disembelih oleh orang yang bukan muslim secara hukum agama kita. Kan kameng jih, kan kameng muslim. Kan mak kameng masalah. Ba urang menyembelih. Padahal sama-sama manusia. Sama-sama pegang pisau, sama-sama membuat kambing itu mati terkapar, tapi yang satu halal dimakan, yang disembelih di sana tidak boleh dimakan. Perbedaan bukan pada fisik manusia, tapi perbedaan pada komitmen hati dan akidah. Nyan kiyakeun status keimanan penting. Masjid sama-sama, hotel pilagenyo dau, mulatsa pilagenyo, stadion pilagenyo, mandui pegak dari semen. Tapi yang satu boleh masuk orang junub di sana. Di masjid tidak boleh. Inilah status perbedaan kesucian. Oleh karena demikian, maka masjid adalah benar-benar tempat yang suci untuk menempa kesucian perilaku dan pribadi serta karakteristik manusia. Hingga orang yang berjanabah tidak diizinkan oleh Allah menetap dalam masjid. Cuma ilung hana jalan lain bagi ujak masjid, lung tubik dari pintunya kedih yang hana jalan. Tidak ada akses yang lain. Kalau dalam kitab ditulis di sana wala mamru, tidak ada jalan yang
ditempuh selain daripada jalan ini, ya boleh. Itulah abiri sabil. Aidana urinang hiat ke pun enjak lah masjid. Hana arat lain ke kena arat lunjak. Disilahkan. Aidana urung junub ke pun lewat lah masjid. Hana cara lain lo ke diharap mengunci. Yang nasi arat no. Silahkan. Karena itu tidak mungkin dihambat oleh Allah. Karena itu daruri sifatnya. Tapi Allah persilakan. Ya dua lah masjid. Hanjut. Di mana bedanya itu? Pada status dia itu bercanabah. Ama Allah yang berbahagia. Jadi secara zahir kita memiliki banyak kesamaan dalam segala hal. Sama mendung. Masjid, ngengkon masjid secara fisik ya sama juga. Karena apalagi zaman sekarang kan bangunan rumah juga mirip-mirip dengan masjid. Hingga ada orang yang kadang-kadang keliru apakah itu masjid atau bukan. Tapi yang membeda adalah status. Jadi kita secara fisik sama ini. Kita ini sama semua terlihat. Yang membedakan kita adalah ada pada yang sangat abstrak yang tidak terlihat. Yaitu pada hati kita dan pada niat kita. Orang salat subuh 2 rakaat dengan niat. Dengan orang yang salat subuh 2 rakaat tidak ada niat. Itu tidak bisa dibedakan secara fisik. Hanya tepat berbeda. Igaknya sembahyang subuh, hana genit 2 rakaat. Igaknya sembahyang subuh genit, otak tak boleh tanya kan hana beda. Hana bedanya sama secara fisik. Urang tui sembahyang hana genit dengan urang getui sembahyang genit tidak ada perbedaan secara fisik. Yang terbeda adalah pada hatinya. Maka karena pada hatinya itu kita tidak bisa melihat secara transparan. Yang tahu niat itu adalah kita sendiri. Karena tempat niat itu, penempatan niat ada di dalam hati. Maka dalam literasi kitab-kitab ditulis, an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu ada posisinya di dalam hati. Siapa yang tahu? Allah dan kita. Maka semua pekerjaan yang kita lakukan dari segi tujuan, sasaran, hanya kita dan Allah yang tahu. Adakah kita memiliki niat yang lurus ataukah kita memiliki niat yang tidak lurus? Itu hanya kita yang mengetahui. Semoga Allah memberikan petunjuk agar kita dapat meluruskan niat kita dalam segala aktivitas. Dan lazimnya adalah secara psikologi. Orang-orang yang hatinya baik, yang niatnya baik, itu terindikasi dari pekerjaannya yang baik. Niatnya yang lurus akan terindikasi dari pekerjaannya juga yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat kita hatta kita bisa meluruskan segala aktivitas kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat, mauizah bagi saya dan kita semua. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.